Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum ke pelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen dulu ya. Siapa yang gak hadir? Syukurlah semuanya pada hadir. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada nggak yang tahu atau kepikiran tentang arti ekosistem? Atau pernah nggak ini baca buku biologi kelas 10 tentang ekosistem? Artinya gimana? Komponen ekosistemnya gimana? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk pelajaran ini, Ibu akan membuat 4 materi atau 4 kali pertemuan dalam sistem ekosistem ini. Yang pertamanya itu komponen sistem, yang kedua aliran energi, yang ketiga daur biogenesis, yang keempat interaksi antar komponen. Untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu biotik dan abiotik. Murid di sini pada tahu nggak biotik itu apa, abiotik itu apa? Ya, biotik itu adalah makhluk yang hidup. Sedangkan abiotik itu adalah makhluk yang tak hidup. Untuk biotik itu sendiri merupakan sekelompok benda tak hidup, abiotik, secara kimia maupun fisik yang menjadi medium atau substrat atau tempat hidup makhluk hidup dalam ekosistem. Contoh abiotiknya itu seperti air, udara, tanah, dan iklim. Sedangkan komponen biotiknya adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup yang ada di bumi, seperti contohnya produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Untuk produsen itu sendiri, contohnya itu seperti tumbuhan. Tumbuhan itu akan berperan sebagai produsen. Kenapa berperan sebagai produsen? Ada yang tahu nggak? Kenapa tumbuhan itu berperan sebagai produsen? Pada nggak tahu ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Kenapa? Karena tumbuhan itu memiliki klorofil dan tumbuhan itu dapat berfotosintesis. Maka dari itu, karena tumbuhan dapat berklorofil dan berfotosintesis, itulah akan sebagai apa? Sebagai organisme autotrof. Keduanya tadi konsumen. Contohnya itu hewan. Hewan berperan sebagai konsumen. Kenapa sebagai konsumen? Karena hewan tidak bisa apa? Tidak bisa membuat makanan sendiri. Sehingga hewan disebut sebagai organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Contohnya ini seperti bakteri, jamur. Bakteri dan jamur ini akan berperan sebagai pengurai. Kenapa? Karena akan mengurai zat-zat yang ada di makhluk hidup. Ini adalah skema tentang komponen biotik.
Ibu akan menjelaskan tentang satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang pertama ada individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat bioma, yang kelima biosfer. Tapi nanti kita akan memperjelas cuma 3 bagiannya aja, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama itu adalah individu. Individu itu adalah organisme tunggal, organisme yang hidupnya berdiri sendiri secara fisiologi. Ia bersifat bebas dan tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Tahu nggak contoh individunya seperti apa? Organisme tunggal yang hidup sendiri. Apa yuk? Yuk. Apa? Ya, contohnya itu seperti sel ekor cicak. Kan dia kalau putus itu akan hidup sendiri, berdiri sendiri. Ya kan? Kedua, tentang populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Contohnya itu seperti apa? Ayo. Populasi satu spesies dan hidup tempat yang sama. Contohnya apa? Ya, ikan. Mereka itu satu spesies hidup di tempat yang sama. Selain ikan apa lagi? Ya, ada apa? Ya, ada zebra. Zebra juga satu spesies dan satu tempat. Yang ketiga itu komunitas. Adalah populasi yang berbeda dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama dalam lingkungan yang sama. Contohnya gini, spesies zebra, spesies kerbau, terus spesies jerapah. Nah, mereka bertiga spesies ini akan disatukan di tempat yang sama, tetapi berbeda spesies. Itulah disebut dengan komunitas. Tahu? Bisa berbeda spesies, tapi tempatnya itu dalam satu tempat. Terus yang keempat, tentang ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang abiotik. Apa sih abiotik itu? Tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, abiotik itu makhluk yang tak hidup. Nah, ini tadi ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi contohnya itu seperti di laut. Kan di laut ada ikan, ada terumbu karang, ada air, ada batu. Nah, jadi abiotiknya itu makhluk yang tak hidup. Contohnya itu tadi kan ada batu, ada air, ada terumbu karang, ya kan? Nah, jadi ikan itu akan berinteraksi dengan abiotiknya. Contohnya itu air tadi. Jadi ikan itu akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti air, terumbu karang, dan batu. Terus bioma. Bioma adalah ekosistem-ekosistem yang terbentuk antara perbedaan letak geografis dan astronomis. Maksudnya ini berbeda geografis. Contohnya spesies yang hidup di taman gurun, terus spesies yang hidup di kutub. Nah, itu nanti akan ada perbedaannya gitu, perbedaan letak geografis dan astronomisnya. Berarti ya. Untuk biosfer sendiri itu merupakan keseluruhan ekosistem yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Jadi yang tadi kita jelasin itu ada populasi, ada ekosistem, ada individu, ada bioma. Itu nanti keseluruhan ekosistemnya itu akan membentuk di bumi ini. Jadi tidak akan bisa ke sana, ke sini, ke sana, nanti akan terbentuk di muka bumi.
Nah, untuk sampai di sini sudah mengerti? Nah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Nanti di minggu depan kita akan mempelajari tentang aliran energi. Kalian baca-baca bukunya di rumah. Aliran energi itu apa? Rantai makanannya gimana? Jaring-jaring makanannya gimana ya? Ya udah. Sekian dari pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.